Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Cindriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, serta generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Dalam pidato ini, saya hendak menyampaikan mengenai pentingnya kreativitas dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki puluhan atau bahkan ribuan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia merupakan warisan leluhur dari nenek moyang kita yang memiliki karya akan seni. Banyak bangsa yang kagum dan ingin mengklaim budaya Indonesia sebagai budaya bangsa mereka sendiri. Oleh karena hal itu, maka kita sebagai generasi muda sangatlah baik jika kita menyadari bahwa kebudayaan adalah harta yang tidak tergantikan. Kebudayaan tidak dapat diciptakan dengan mudah, apalagi dengan waktu yang singkat. Memang telah banyak upaya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia, namun upaya tersebut belum maksimum. Salah satu kebudayaan Indonesia yang melegenda adalah batik. Batik merupakan salah satu hasil budaya yang telah mendunia, dan pada masa akhir-akhir ini, batik mulai mendapat sorotan dari generasi muda. Batik Day adalah hari di mana semua pihak diajak untuk menggunakan batik. Hal ini sangatlah baik bagi generasi muda dan kelangsungan budaya batik itu sendiri. Kreativitas batik akan berkembang dengan sendirinya dengan banyaknya permintaan. Tata busana yang modern dan sesuai dengan usia akan menjadikan batik sebagai sarana kreativitas bagi para perancang muda. Buatlah batik menjadi tombak fashion, baik formal, semi-formal, dan informal. Rancanglah batik dengan fashion yang orisinil, namun sangat trendy jika dikenakan oleh setiap jenjang generasi. Selain batik, kebudayaan Indonesia yang paling sering diminati adalah tari daerah. Tarian Indonesia tidak kalah eksotis dan gemulai dibandingkan dengan negara lain. Banyak sekali wisatawan asing yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat tarian asli Indonesia. Pernahkah kalian menyaksikan festival budaya atau penyambutan tamu penting yang datang ke Indonesia? Seni musik dan tarilah yang disuguhkan sangat luar biasa. Namun, kini tarian Indonesia sudah mulai terlupakan. Kebanyakan remaja sekarang lebih memilih menari dance dan hip hop. Hal ini sangat disayangkan betapa kagumnya bangsa asing terhadap budaya yang kita miliki. Tetapi kita sebagai anak bangsa justru menganggap budaya tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak gaul. Ada persoalan yang lebih miris, yaitu kebudayaan kita diam-diam diklaim oleh bangsa lain sebagai budaya bangsa mereka. Seperti tari pendet yang pernah diklaim menjadi budaya Malaysia, hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya tari pendet dalam iklan Visitier Malaysia. Tari pendet ini merupakan tarian khas Pulau Bali yang digunakan untuk menyambut tamu yang berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya Malaysia telah mengklaim angklung, lagu Rasa Sayange, reok Ponorogo, batik, hombo batu, dan tari Folaya. Pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia untuk kesekian kalinya merupakan kesalahan pemerintah Indonesia sendiri. Banyak masyarakat yang menilai kecolongan budaya tersebut sebenarnya sebuah cerminan dari bangsa Indonesia. Selama ini, kebudayaan dipinggirkan oleh pemerintah dan masyarakat tidak peduli lagi. Sedangkan negara lain seperti Malaysia membutuhkan ekstensi kebudayaan karena kebudayaan adalah senjata terbaik untuk diplomasi internasional. Seni tari daerah harus diperkenalkan di kalangan pelajar dan mahasiswa sehingga menjadi ajang konteks yang tidak kalah menarik dengan kompetisi pemandu sorak. Padukanlah tari daerah dengan tarian modern seperti salah satu konsep tarian dalam salah satu acara terpopuler di Indonesia. Hilangkanlah konotasi bahwa tarian daerah tidak gaul. Berkreasilah, jadikanlah tarian daerah asli Indonesia sebagai salah satu subjek tarian yang diminati. Selain kreativitas, faktor promosi juga berperan penting. Promosikanlah seni budaya Indonesia ke mancanegara dengan ide-ide yang menarik dan unik. Dengan demikian, seni budaya Indonesia mendapat pengakuan internasional dan tidak mudah untuk diduplikasi. Janganlah pernah bosan dalam berkreasi, melestarikanlah kebudayaan Indonesia, hidupkanlah jati diri Anda sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda pedulilah terhadap budaya kita, budaya Indonesia. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Bangga akan budaya Indonesia yang beragam, ini budayaku, ini Indonesiaku. Sekarang nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita. Para generasi muda berilah yang terbaik bagi bangsa kita, negara kita, Indonesia Raya.
Demikianlah pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa memotivasi diri kita untuk menjadi pemuda yang lebih bertanggung jawab atas apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dan dapat membantu melestarikannya. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.